Aku mahasiswa gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka dari 6B Gizi Klinik Komprehensif dengan dosen pengampu Bu Widya Asih Lestari SGZ MKM. Nah, di sini aku akan sedikit berbagi ilmu mengenai gagal ginjal. Nah, sekarang aku mau nunjukin dulu menu diet pasien gagal ginjal kronik yang udah aku buat. Penasaran gimana caranya, gimana proses pengolahannya, gimana penyajiannya? So, keep watching and enjoy! Jadi pertama-tama kita siapin dulu semua bahan yang dibutuhkan untuk memasak menu diet ini. Ini bahan untuk membuat makanan selingan paginya. Ada 1 bungkus agar-agar, 2 buah jeruk manis, dan juga 3 sendok makan. Nah, ini bahan untuk menu makan siangnya. Ada jagung muda, pepaya, tempe, nasi, dan ini bumbu yang akan kita pakai. Ada daging juga dan wortel. Semua bahan ini kita timbang dulu sesuai porsi yang sudah ada di rancangan menu kita. Berat dari semua bahan ini harus sesuai porsi ya. Selanjutnya semua bahan kita cuci dulu sampai bersih ya guys. Lalu kita kupas-kupasin dulu kulit-kulit si wortel ini. Selain wortel, jagung muda juga harus dikupas ya kulitnya. Jadi semua bahan itu harus dikupas dulu. Jangan langsung dimakan. Kalau udah dicuci, dikupas, baru kita potong-potong ya guys. Jadi di sini ada nasi 100 gram atau 1 centong nasi. Terus ada daging, setengah potong daging. Di sini aku pakainya sedikit karena pasien gagal ginjal kronik itu kan proteinnya harus dibatasi. Jadi aku di sini cuman ngasih setengah potong daging. Lalu di sini ada sayur tumisan wortel dan jagung muda. Terus di sini ada tempe panggang, dan terakhir minumnya itu air mineral, air putih. Kenapa aku pakai nasi? Karena nasi ini makanan favorit orang Indonesia. Jadi kalau misalkan biasanya orang-orang Indonesia itu kalau belum makan nasi belum dikatakan makan. Yang kedua, karena nasi ini merupakan karbohidrat kompleks yang dimana bagus banget untuk pasien gagal ginjal kronik. Biasanya pasien gagal ginjal kronik ini beresiko untuk malnutrisi. Sebelumnya malnutrisi itu apa?
malnutrisi itu adalah kondisi di mana tubuh seseorang ini mengalami kekurangan gizi karena kurang asupan atau kelebihan pengeluaran aktivitas dan lain. Jadi intinya aku di sini pakai nasi agar menghindari resiko hipoglikemia atau malnutrisi bagi pasien-pasien ginjal. Kedua, itu ada daging. Daging itu kan sumber protein hewani yang mudah dicerna dan baik untuk tubuh. Daging ini merupakan protein hewani yang berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan tubuh yang rusak. Pasien mengalami gagal ginjal beresiko infeksi atau beresiko mengalami penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Nah, di sini protein bisa membantu memperbaiki sebelum terjadinya kerusakan. Nah, jadi kenapa di sini aku tetap pakai protein hewani? Karena sebenarnya itu pasien ginjal tetap diperbolehkan diberikan protein hewani atau nabati dengan porsi yang sesuai. Jadi untuk pasien gagal ginjal kronik ini biasanya untuk makanan itu harus konsultasi dulu ke dokter atau ke ahli gizi yang bersangkutan kayak gitu. Nah, terus yang ketiga, sini ada tumis wortel sama jagung muda. Kenapa aku pakai dua bahan ini? Karena wortel dan jagung muda ini rendah kalium, dimana kalau pasien gagal ginjal itu harus dibatasi juga asupan natrium dan kaliumnya. Jika pasien gagal ginjal kronik ini berlebihan asupan kaliumnya, akan terjadi hiperkalemia. Nah, dimana hiperkalemia ini bisa memicu detak jantung sehingga jantung kita itu semakin melambat, sehingga beresiko untuk mengalami penyakit kardiovaskuler, dan itu sangat tidak baik untuk kondisi si pasien. Selanjutnya, kenapa di sini aku pakai tempe? Karena tempe ini merupakan protein nabati dan juga memiliki kandungan vitamin B12 dan zat besi yang tinggi. Ketika seseorang mengalami gangguan ginjal, itu akan mempengaruhi hormon eritropoietin di dalam tubuh, yang dimana hormon eritropoietin ini berfungsi untuk memproduksi sel darah merah. Nah, ketika ginjal tidak bisa mengatur proses pembentukan darah atau mengatur produksi sel darah merah, otomatis tubuh kita tidak mampu untuk menciptakan atau meregenerasi atau menghasilkan sel-sel darah merah. Sedangkan sel darah merah itu sangat kita butuhkan, terutama untuk melakukan segala aktivitas kita, itu kita membutuhkan banyak sel darah merah. Bisa dibayangin kan kalau misalkan tubuh kita itu tidak bisa memproduksi sel darah merah, akibatnya apa? Tubuh kita kekurangan sel darah merah, tubuh kita kekurangan oksigen, sehingga kita tidak bisa melakukan segala aktivitas. Kalau kalian tahu kekurangan sel darah merah itu disebut apa? Anemia. Jadi pasien gagal ginjal kronik ini, atau pasien yang mengalami gagal ginjal, atau pasien yang mengalami gangguan ginjal ini cenderung atau beresiko untuk mengalami anemia. Nah, dimana di sini itu aku pakai protein nabati dan hewani yang tadi. Daging dan tempe ini kaya vitamin B12, zat besi, dan juga protein. Ketiga zat gizi ini berfungsi untuk membantu produksi sel darah merah. Jadi kalau misalkan pasien gagal ginjal itu diberikan tempe atau daging atau protein-protein atau bahan makanan yang mengandung vitamin B12, yang mengandung zat besi, berfungsi untuk membantu tubuh itu untuk memproduksi sel darah merah sehingga tidak beresiko untuk anemia. Ketika seseorang itu mengalami anemia, itu cenderung terlihat gejala-gejala letih, lesu, gak nafsu makan. Nah, kondisi yang seperti itu bisa memperburuk kondisi pasien. Jadi sini aku pakai tempe dan daging untuk mencegah kondisi pasien yang memburuk. Dan di makan siang ini aku menyediakan buah pepaya karena buah pepaya ini rendah kalium, dan juga pepaya ini mengandung enzim papain, di mana enzim ini berfungsi untuk memperlancar atau mempercepat proses pencernaan si protein. Nah, di sini kenapa aku pakai air putih cuma 300 ml buat siang, karena standar dietnya itu selama 1 hari pasien ginjal ini kebutuhan cairannya itu sebesar 1200 ml. Karena makan siang, karena jam siang itu biasanya asupan makan lebih banyak, jadi membutuhkan asupan cairan yang lebih banyak. Nah, makanya di sini aku kasih 300 ml.
Nah, di sini kenapa sih aku pakai agar-agar? Karena agar-agar itu kaya atau tinggi serat, yang dimana serat ini berfungsi untuk memperlancar pencernaan sehingga tidak sulit buang air besar. Dan yang kedua, agar-agar ini mempunyai sensasi yang mengenyangkan dan juga tidak merangsang haus. Jadi pasien ginjal yang mengkonsumsi agar-agar ini bisa mencegah mereka dari rasa haus kayak gitu. Kenapa di sini aku pakai buah jeruk? Karena jeruk ini tinggi vitamin C. Vitamin C ini berfungsi untuk imunitas tubuh sehingga mencegah resiko infeksi atau mencegah komplikasi penyakit lain yang diderita oleh pasien ginjal. Nah, selain itu, vitamin C juga berfungsi untuk meningkatkan absorpsi atau penyerapan dari zat besi yang kita makan. Contohnya tuh tadi zat besi daging, terus protein nabatinya itu adalah tempe, ikan-ikanan, ayam. Jadi menu yang udah aku buat ini adalah bentuk dari diet rendah protein pasien gagal ginjal kronik sebesar 35 gram. Biasanya kalau untuk diet rendah 35 gram ini bisa untuk pasien yang berat badannya itu 50-60 kg. Nah, prinsip diet yang aku buat ini adalah diet rendah protein dan rendah cairan. Kenapa sih harus proteinnya rendah? Kenapa kalau gangguan ginjal proteinnya itu harus dibatasi? Kenapa sih harus rendah protein dan rendah cairan? Jadi aku mau jelasin dulu patofisiologinya dan fungsi dari ginjal itu sendiri apa. Jadi fungsi ginjal itu sebenarnya ada banyak, cuman aku sebutin beberapa aja. Nah, yang pertama, ginjal itu berfungsi untuk menyeimbangkan cairan dan elektrolit atau keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Yang kedua, itu berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak terpakai di dalam tubuh. Jadi si ginjal ini berfungsi untuk membuang sampah-sampah metabolisme yang tidak boleh menumpuk di dalam tubuh. Nah, yang ketiga, ginjal itu memproduksi hormon eritropoietin, di mana hormon ini berfungsi untuk memproduksi sel-sel darah merah. Dan yang terakhir, yang keempat, ginjal ini mempunyai peran yang sangat penting untuk pengeluaran zat-zat toksik atau zat racun yang tidak boleh ada di dalam tubuh. Nah, ketika organ ginjal ini sudah mengalami penurunan dalam fungsinya, berarti fungsi organ tubuh yang harusnya membuang sampah-sampah metabolisme yang tidak boleh ada di dalam tubuh, si ginjal ini tidak bisa mengeluarkannya, sehingga sampah-sampah ini akan menumpuk di dalam tubuh dan akan menyebabkan toksik atau racun. Nah, ketika ginjal itu sudah mengalami penurunan secara progresif atau secara terus-menerus yang berlangsung selama 2-3 bulan atau bahkan lebih, inilah yang dikatakan sebagai gagal ginjal kronik. Kenapa gagal ginjal ini harus diberikan diet protein rendah? Karena protein ini merupakan molekul besar yang harus dicerna dan juga dikeluarkan. Ketika protein masuk ke dalam tubuh dan dicerna dan masuk ke dalam ginjal, di ginjal ini dia akan disaring lagi, direabsorpsi lagi atau diekskresi oleh si ginjal. Jadi ketika ada penurunan fungsi ginjal, ginjalnya itu tidak bisa menyaring molekul-molekul yang besar-besar atau molekul yang berat. Jika asupan protein pada pasien ini berlebihan atau terlalu banyak proteinnya, maka si ginjal ini harus bekerja secara ekstrak. Ginjal ini harus bekerja secara keras untuk menyaring si molekul besar ini. Nah, kondisi ini akan memperberat fungsi ginjal sehingga akan memperburuk kondisi si pasien. Selanjutnya, kenapa diet rendah cairan? Karena ketika ginjal itu masih sehat, fungsi keseimbangan cairan dan elektrolit ini akan bisa diatur. Tetapi ketika fungsi ginjal ini sudah menurun, jika kelebihan asupan cairan ini tidak bisa dikeluarkan, sehingga akan menumpuk di dalam tubuh dan bisa menyebabkan edema perifer. Edema perifer itu adalah pembengkakan yang terjadi di sekitar kelopak mata atau perut. Nah, ketika terjadi pembengkakan cairan di perut, ini bisa mengalami sesak nafas dan bisa mengakibatkan kondisi pasien ginjal ini semakin menurun. Jadi intinya adalah pasien ginjal itu harus dibatasi asupan protein dan cairannya. Nah, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in my next video.